bilang penipu miskin jelek, ada yang ngenamain penipu ngaku link aja, banyak banget yang udah ngenamain. Jadi nomor ini ternyata dipakai ke banyak orang. Kalian save nomor ini, kalian kasih nama penipu gitu. Apa kek, pokoknya kalian harus save. Jadi ketika emang nauzubillah banget, mudah-mudahan mereka gak sampai ngomongin kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini tanggal 7 Juli 2021, saya hampir mau ketipu untuk yang ketiga kalinya. Ya ampun, sebenarnya sih dari dulu pengen banget share ya, baik itu di tulisan atau di video, karena ini udah beberapa kali hampir ketipu banget. Pertama dari calon pembeli, itu hampir banget nipu kita. Selanjutnya dari calon donatur, karena kita juga punya komunitas sosial. Dan sekarang ya ampun, sebenarnya dari dulu tuh kan pengennya bikin cerita biar ini juga bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian ambil pelajarannya. Tapi dari dulu tuh kayak nanti aja lah. Tapi setelah ini hampir diketipu untuk ketiga kalinya, kayaknya ini penting banget dibahas. Ini penting banget share sama kalian. Dan ini juga bisa membuat kalian lebih waspada lagi, karena ternyata penipu ini udah nipu banyak banget orang. Termasuk tadi saya udah telusuri di Get Kontak nih, ternyata banyak banget yang namain si penipu yang tadi ngehubungin saya nih. Nomor itu udah dipakai nipu ke banyak orang. Jadi nanti akan saya kasih tahu buat kalian biar kalian juga tahu nomornya, karena nomor ini ternyata gak ganti-ganti. Nanti kalian bisa baca sendiri, kalian amatin mereka tuh gimana modusnya, gimana juga cara pendekatannya. Nanti kalian amatin biar kalian juga tahu dan kalian lebih waspada, karena ini yang ketipu itu udah banyak banget. Kalian bisa cek sendiri nanti di Google, itu banyak banget orang yang menceritakan atau orang yang emang sharing mereka juga hampir ketipu, bahkan mereka udah banyak yang ketipu, baik itu jutaan atau ratusan ribu. Terus tiba-tiba dapat telepon. Biasalah kalau zaman dulu sebelum saya ada toko online, gak pernah ngangkat telepon kalau misalkan orangnya tuh nggak dikenal atau emang nggak ada lah di kontak. Tapi sekarang berhubung karena saya ada seorang penjual online, saya juga admin dari beberapa komunitas, jadi ya kalau ada yang nelpon harus terima telepon kan, apalagi sekarang suka ditelepon sama si cepat, GNT. Akhirnya tadi dengan terpaksa terima telepon tanpa nama itu. Nelpon lama banget, berulang-ulang. Sekarang itu udah jam 4 kurang 1 menit, jadi 2 jam yang lalu nelpon bilang kalau misalkan aku dapat ShopeePay voucher 2 juta. Dan kenapa langsung percaya? Jadi mereka tuh pinter banget. Nanti di part akhir aku kasih tahu ke kalian gimana sih modusnya, karena banyak banget yang hampir ketipu dan udah ketipu. Jadi mudah-mudahan dengan kalian nonton video ini, kalian gak jadi the next korban gitu. Mudah-mudahan kalian tuh udah aware, udah tahu, lebih peka. Jadi jangan skip video ini please. Ini bukan ada maksud apa-apa. Jadi mereka tuh nelpon bilang kalau misalnya aku tuh dapet voucher ShopeePay 2 juta rupiah dalam rangka 77 mega sale Shopee Electronic Sale, 77 Shopping Day, 77 Shopee Electronic Sale. Itulah. Sekarang kan lagi ada ya, lagi kampanye 77 udah dari beberapa bulan yang lalu. Jadi di telepon tuh pertama bilang, biasalah, aku tuh diam dulu. Gak ada orang nih yang ngomong, yang ada tuh yang rame-rame gitu. Mereka tuh kayak lagi ngobrol. Jadi mereka tuh mengatasnamakan Shopee. Pikir-pikir gak mungkin ya CS Shopee se-crowded itu, atau pada ngobrol di belakang layar, gak mungkin banget. Akhirnya aku angkat, halo, apakah ini benar dengan akun Shopee nama Nur Asi Cucu? Terus kayak, selamat, Anda mendapatkan saldo ShopeePay 2 juta. Nomor ini diambil dari nomor yang terdaftar di Shopee Anda, katanya gitu. Masih ada keraguan, tapi dia tuh mengarahkan aku buat cek di Shopee. Aku tuh kayak, hah? Iya, dalam hal itu yes, udah bisa beli HP gitu kan. Karena emang HP ini udah kasihan banget sih. Ini HP yang biasa aku pakai buat toko nih, udah retak-retak. Kemarin jatuh di hospital, guys. Tapi oke lah. Pokoknya pas dapat 2 juta ini, karena kayak dapat 2 juta nih, lumayan buat HP gitu kan, buat nge-admin gitu. Kenapa percaya? Karena mereka tuh mengarahkan ke Shopee. Biasa. Jadi silakan Anda buka Shopee-nya, lanjut ke akun saya, terus lanjut ke postingan. Ada kan? Ada dong 2 juta gitu. 2 juta, ya ampun. Berarti ini bener dong. Soalnya kalau dipikir-pikir,
masa sih penipu gitu, atau bisa ngetik sembarangan di Shopee gitu. Ya paling kalau misalkan mereka otak-ngatik Shopee ya berarti itu dari Shopee-nya langsung gitu kan. Ternyata itu penipu zaman sekarang tuh pinter-pinter banget, punya sistemnya, terorganisir dengan baik, mereka punya trik, punya strategi. Pokoknya kita jangan sampai kalah dengan penipu, karena tadi saya sambil kalah ngirimin kode OTP, dan itu ketika kan kode OTP dari Shopee kan, pas silakan dicek katanya kita udah kirim kode OTP. Pas aku cek nih ternyata itu beneran dari Shopee ya. Makin percaya dong gitu. Masa sih penipu bisa tiba-tiba SMS-nya atas nama Shopee? Tapi mungkin mereka itu coba login toko Shopee saya. Ini bukan mungkin sih, tapi emang kayak gitu sistemnya. Udah itu mereka tuh minta kode OTP. Jadi hati-hati buat kalian yang emang punya PIN yang gampang. PIN masuk Shopee dan PIN masuk ShopeePay itu sama. Ini jangan sih, please, jangan banget. Apalagi kalian pakai tanggal lahir di password, otomatis tanggal lahir kalian kan ada di Shopee gitu. Itu hati-hati banget. Jadi buat kalian yang punya Shopee, Tokopedia, Tokomart, atau misalkan GrabFood, itu tuh hati-hati banget, gampang diretas ternyata. Apalagi buat kalian yang emang suka ngasih nomor telepon, baik itu di postingan jualan atau misalkan di kiriman paket, kan nggak mungkin ya kita ngirim paket tanpa ada nomor telepon kita. Itu hati-hati banget. So yang harus dilindungi bukan kalian jangan ngasih nomor telepon, tapi lindungi password kalian dengan lebih hati-hati. Udah itu, gimana nih cara cairinnya, kata aku tuh. Ini mau ditarik di ATM atau mau dipakai ShopeePay gitu, kata dia tuh. Kata aku pakai ShopeePay aja buat belanja gitu kan. Pokoknya luar biasa banget, ramah, CS-nya tuh best banget sih, kalian tuh ngadmininnya tuh ramah, meyakinkan, aduh. Dan aku percaya lagi, ini aduh kok bisa. Dan minta kita isi ulang ShopeePay. Tadi aku isi ulang ShopeePay 900.000 lebih, dan udah aku isi, mereka tuh nyuruh aku tuh buat cairin gitu. Ada beberapa, aku kan udah baca-baca nih, ternyata banyak banget yang ketipu ya. Alhamdulillah banget ini gak sampai. Misalkan minta isi Shopee 200.000, pakai sama mereka, karena mereka udah tahu Shopee PIN-nya kita gimana, ShopeePay PIN-nya gimana, jadi mereka pakai buat belanja. Ada yang pakai buat pulsa, loh, buat belanja apapun. Jadi mereka tuh kayak gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka itu biasanya pakai, kalau misalnya tahu password, mereka bisa pinjem pakai ShopeePay Later. Banyak banget. Dan siapa yang ditagih? Kita dong. Karena emang ShopeePay Later pinjam dana, mereka penipu yang dapat dana, kita yang suruh bayar utang. Itu kan parah banget. Hati-hati banget buat kalian, karena modus ini sangat lancar. Siapa yang nggak percaya sih? Kayak saya udah kirimkan kode OTP, pas lihat oh iya bener ada kode OTP dari Shopee. Terus kayak suruh masukin rekening dulu tadi tuh, karena emang aku belum pernah tarik uang dari ShopeePay. Biasanya aku isi ShopeePay udah tuh buat belanja sampai habis biasanya, jadi nggak pernah tarik-tarik, jadi agak ribet dulu di situ. Terus kayak tolong cek ini, kami udah kirim kode OTP dari Genius. Pas aku lihat oh iya bener ada gitu. Jadi siapa yang nggak percaya sih? Udah mereka bisa masuk akun Shopee, bisa nulisin 2 juta, terus kayak mereka kirim-kirim kode OTP Shopee. Jadi siapa yang nggak percaya? Bang BTPN, siapa yang nggak percaya? Aku udah hampir banget nih. Parahnya banget, katanya ini nggak bisa dimasukin nih. Jadi alhamdulillahnya banget. Tadi itu rekening aku nggak bisa terkonfirmasi sama si Shopee-nya. Jadi ketika mereka mau curi uang aku di ShopeePay yang tadi aku udah isi 900.000, mereka tuh mau curi, mau ambil, tapi aku nggak bisa ngasih jalan, aku nggak bisa ngasih pintu karena aku belum ada rekeningnya. Akhirnya aku masukin dulu. Susah banget di sana tuh, alhamdulillah diberikan kesusahan ya. Kalau misalkan gampang pasti udah ketipu. Alhamdulillah banget. Nah emang susah, saking susahnya terverifikasi si nomor rekeningnya. Mereka minta pap ATM, dan tadi aku udah kasih foto ATM aku depan dan belakang. Dan aku tuh sempet kayak ngomong ya, ini bener gak sih? Ini aman gak sih? Kedengeran sama mereka. Mereka bilang, ini aman kok. Kalau coba deh dicek di Shopee, ada kan dapat postingan 2 juta? Oh iya ada gitu kan. Ya udah aku coba. Akhirnya aku tuh kayak alhamdulillah banget ada yang ngingetin, dan di sana aku langsung ngeh ketika ada pemberitahuan dari Genius M-Banking aku, katanya ada yang mencoba login ke perangkat M-Banking aku. Jadi mereka tuh udah nggak mau ngambil uang di ShopeePay, di Shopee. Pasti kalau misalkan uang di Shopee ada ShopeePay, ada uang toko, ya ampun berabe banget. Ditambah mereka tuh mau retas uang aku yang di M-Banking, itu kan parah banget gitu kan. Berarti ada yang mencoba masuk ke M-Banking aku karena aku udah ngepap nomor ATM depan belakang. Aduh, di sana aku langsung buru-buru telepon Genius, aku harus gimana nih, hampir ketipu katanya. Oke, ganti sandi, udah.
terus blokir ATM. Akhirnya aku blokir ATM, pasti aku harus beli ATM yang baru. Gak apa-apa lah. Terus aku juga ketika m-banking udah beres, aku beralih ke Shopee, aku lindungin akun Shopee aku. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Nanti akan aku jelasin modus penipuan ke-1 dan ke-2 sebelum ini. Tapi nanti di next video karena ini udah banyak banget. Oke, lanjut. Berarti aku udah amankan m-banking aku, uang-uang yang ada di m-banking. Aku amanin juga Shopee, di pin Shopee, aku ganti pin Shopee Pay. Jangan lupa kalian juga menghubungi orang-orang atau pelayanan-pelayanan terkait dengan akun kalian, baik itu m-banking, kalian hubungi m-bankingnya, suka ada kan call center, atau kalian juga hubungi CS Shopee. Aku tuh udah hubungin Shopee, katanya gini, kata aku tuh, saya hampir ketipu atas nama Shopee, bisa telepon saya kak, biar jelas gitu kan. Kalau di Genius, biasanya suka ada yang nelpon gitu, tapi kalau di Shopee ternyata nggak bisa gitu, kalau searjen apapun. Katanya di sini aja gitu kan, oke. Terus kata aku tuh, aku cerita dong, aku hampir ditipu orang yang mengatasnamakan Shopee. Bisa bantu SS-in nomor telepon yang menghubunginya gitu kan. Akhirnya aku SS-in. Iming-iminginya apa? Shopee Pay 2 juta. Duh, ternyata ini modus lama. Gimana ya, mereka tuh penipu tuh kayak, emang sih mereka tuh pinter bisa masuk ke sistem, tahu segalanya, tapi please deh. Apakah kakak sudah berikan data Shopee, PIN Shopee, OTP Shopee Pay, dan klik link atau website tertentu yang mencurigakan? Kata aku tuh sudah potongan ATM juga gitu kan. Terus aku bantu amankan akun, katanya akhirnya akun aku tuh di banned sama Shopee. Akhirnya aku sekarang nggak bisa masuk akun aku, nggak apa-apa. Yang penting akun aku aman. Terus kayak Shopee tuh bilang katanya, ada barang yang dikirim nggak? Mereka tuh saking pinternya tahu dong aku belanja apa aja. Aku tuh beli mixer karena mama aku mixernya rusak, aku beliin mixer di sana, dan mereka penipu tuh tahu, bilang gini, sekarang lagi ada ini ya, barang yang udah di jalan. Iya, kataku tuh. Mereka tuh tahu. Kenapa mereka bisa setahu itu, bisa detail banget? Karena mereka itu udah masuk akun Shopee aku gitu. Mereka itu tahu Shopee aku. Terus kayak mereka masuk ke Shopee aku, mereka tuh mau ambilin uang aku gitu, tapi mereka tuh nggak tahu pinnya gitu. Akhirnya mereka tuh nyari-nyari gitu loh. Pokoknya mereka tuh sampai tahu aku lagi beli mixer dong. Aduh, kata Shopee ini ada barang yang di jalan nggak? Ada auto mixer, aman nggak gitu kan? Katanya aman. Lagi mau di-banned, akhirnya di-banned, aku nggak bisa masuk ke akun Shopee aku. That's fine gitu, daripada aku harus jadi korban. Aku sebenarnya nelpon Genius, aku tuh cerita semuanya sedetail-detailnya. Aku bilang aku udah papin ATM depan belakang. Terus si call center itu nanya, ATM-nya yang warna apa? Yang warna orange, kata aku. Terus sayangnya lagi, kata mereka, sangat disayangkan karena kalau ATM orange, ketika kita udah ngasih data depan belakang ATM, mereka bisa tahu detail jumlah saldo kita. Ya ampun, dedeg gitu kan. Ya ampun, sepribadi, apa ya, ini kan privacy banget ya, kalian punya uang berapa di rekening gitu, banyaknya sedikitnya itu kan privacy. Apalagi buat kalian yang emang banyak uangnya, pasti mereka makin gencar dong membobol uang kita di rekening. Itu kan nyebelin banget. Akhirnya aku gantilah passwordnya, aku gantilah, banyak sih yang aku ganti. Aku juga minta dilindungin akunnya gitu-gitu loh. Pokoknya kalian kalau ada siapapun yang minta fotoin ATM, intinya jangan dikasih. Ini penipuan udah banyak banget. Jangan mau ngepapin ATM ke siapapun. Terus kalau misalkan ada yang minta kode OTP, jangan dikasih. Di kode OTP itu bertuliskan, jangan beritahu kode ini ke siapapun termasuk pihak Shopee misalkan. Hati-hati penipuan bla bla bla. Jadi kalau ada yang minta kode OTP, jangan dikasih tahu. Dan aku juga ini dihipnotis gak ya? Pokoknya udah tahu ini nggak boleh dikasih ke siapapun. Aku kasih gitu karena emang ya gimana nggak percaya. Dan ngakak banget setelah kita telusurin, ternyata udah banyak banget yang ketipu. Mereka tuh pantang menyerah, mereka tuh kayak terus-terusan ngebimbing kita. Telepon lagi, aku matiin, mereka telepon lagi, pantang menyerah. Itu jelas penipu dong. Nomor teleponnya tuh pertama 0816 308 149. Nomor teleponnya juga mahal, nomor telepon cantik gitu, sengaja kan disedikitin biar kelihatan formal gitu kan. Terus nomor telepon yang kedua, ini di WA, kalau yang tadi itu nelpon 0816 277 591.
Dan ini ternyata udah banyak banget yang nge-save nomor ini. Ya ampun, ngakak banget, nama-namanya tuh ada yang namain GoFood, ada yang namain Shopee Food, ada yang namain juga Shopee OTP, ada yang namain giveaway Baim Wong gitu. Banyak banget yang nge-save ini. Jadi Get Kontak itu adalah aplikasi yang emang ketika kita masukin nomor telepon seorang, kita bisa tahu orang lain tuh nge-save atas nama siapa. Banyak banget yang nge-save gitu. Pokoknya kalian hati-hati banget. Kalau bisa kalian kalau lebih safety, kalian juga bisa download aplikasi ini. Ada yang bilang penipu miskin jelek, ada yang ngenamain penipu ngaku link aja, banyak banget yang udah ngenamain. Jadi nomor ini ternyata dipakai ke banyak orang. Kalian save nomor ini, kalian kasih nama penipu gitu. Apa kek, pokoknya kalian harus save. Jadi ketika emang nauzubillah banget, mudah-mudahan mereka gak sampai ngomongin kalian. Ketika emang kita kan gak tahu ya, jaga-jaga gitu, kita harus ada tindakan preventif. Ketika mereka yang menghubungi kalian, itu udah bisa ada namanya penipu karena kalian udah save gitu. Ada juga yang banyak banget yang udah namain nomor ini. Jadi kalian save nomor ini yang tadi udah aku kasih. Kalau misalkan ada yang mengiming-imingi hadiah, baik itu mobil, motor, uang, saldo, apapun itu yang seneng-seneng lah, karena sekarang itu kita juga harus cari tahu kebenarannya. Kalian kalau ada yang nelpon, ada yang SMS, searching dulu di Google karena semua info udah ada di sana. Dan buat kalian yang udah punya pengalaman tentang penipuan atau punya solusi kalau bisa ada penipuan harus digimanain, kalian bisa komen di bawah. Kalian yang udah merasakan hal yang sama dengan aku, mudah-mudahan kalian enggak ya, bisa komen di bawah karena ini udah banyak banget ternyata yang ketipu. Jangan lupa subscribe, nanti aku kasih tahu modus penipuan yang pernah hampir nipu aku yang pertama dan kedua, karena ini yang ketiga kalinya. Ini sama-sama urgent karena mereka tuh menipu atas nama pembeli. Kalian juga kan berapa puluh persen dari subscriber channel ini adalah orang-orang yang punya bisnis online, dan mereka juga sebagai pembeli. Jadi aku sebagai pembisnis online hampir-hampiran banget ketipu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalian juga terlindungi dari mara bahaya dari orang-orang jahat. Mudah-mudahan kalian juga bisa lebih efektif, stay safe karena ini masih corona. Thank you banget yang udah support channel ini. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang, ngasih ilmu, ngasih pengetahuan, ngasih juga tips trik, ngasih info-info mengenai seputar bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Thank you banget. See you next time. Bye-bye.